Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan merangkum film horor dari Korea yang berjudul Stasiun Hantu. Film ini menceritakan teror mengerikan di sebuah stasiun yang didirikan di atas kuburan. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita mulai filmnya. Cerita diawali dengan seorang pria yang sedang duduk di sebuah stasiun. Dia melihat wanita yang sedang mabuk yang berjalan sempoyongan. Namun tiba-tiba, wanita itu membentur kepala ke tembok sampai berdarah. Dan seketika wanita itu hilang. Kemudian pria tadi mencoba mencarinya. Ketika sedang mencari, pria tersebut terfokus perhatiannya ke pintu rel yang sedang terbuka. Namun, ketika sedang memperhatikan rel kereta, tiba-tiba pintu itu menutup dan memenggal kepala pria tersebut. Asli kaget banget, kirain mau ketabrak kereta. Ternyata malah kecepit pintu. Lalu cerita mundur 1 bulan yang lalu. Menceritakan seorang jurnalis bernama Kim No Young yang kita panggil saja Mbak Nana yang sedang menyampaikan berita yang dia liput. Tapi dia tidak dapat izin dari narasumbernya. Mbak Nana berusaha meyakinkan atasannya. Namun, Mbak Nana tidak punya cukup bukti dan harus membayar ganti rugi. 합의금이요? 얼마인데요? Saat sedang mengobrol dengan dua temannya, salah satu dari mereka memberitahu Mbak Nana kalau ada orang yang meninggal di stasiun Su. 간밤에 우리 역에서 사람이 죽었거든요. Mbak Nana ternyata mengerti dengan berita tersebut dan dia mendengar ada sejarah kelam di stasiun bawah Su. 지하에 폐쇄 역사가 있다는 게 신선해서 데스크에 말해봤는데 Ketika sedang bercerita, salah satu teman Mbak Nana yang bernama Choi Woo-won, kita panggil saja Asep. Dia menyuruh untuk menghentikan cerita tersebut. Asep menceritakan ketika berada di ruang CCTV stasiun. Dia melihat seorang pria yang sedang bingung berjalan di rel kereta. 저기 폐역사 쪽 사람 있는데요? 그래? Dan cepat, dia berusaha menghentikan pria tersebut. Namun, ketika akan menyelamatkan pria tadi, dia melihat ada anak kecil di bawah rel. Ternyata bukan cuma dia saja yang melihat kejadian itu, tapi tukang pemakaman juga melihatnya. 염습사도 걔 봤대. Setelah itu Mbak Nana mengunjungi tukang pemakaman tersebut dan melakukan wawancara. 무속에 관심이 많으신가 봐요. Tukang pemakaman itu menjelaskan, dulu saat terjadi kecelakaan di stasiun Oksu, dia juga melihat anak kecil yang sedang berada di bawah tangga rel. 이름이 뭐야? Setelah mendengar kebenaran cerita tersebut, Mbak Nana sangat berambisi untuk menggali kasus di stasiun Oksu. 나 이거 조회수 올라가는 필이 확 느껴지거든? Lalu cerita berpindah kepada Asep. Ketika dia sedang mencuci muka, dia teringat dengan kecelakaan di rel. Dan seketika itu, ada salah satu pintu WC yang bersuara. Ketika dicek, tiba-tiba dan ternyata itu adalah teman OP Asep yang lagi ngeprank Asem. Dan Asep pun ngambek lalu meninggalkan temannya tersebut. Namun ketika melihat kaca, si OP tadi melihat sebuah nomor yang tertulis di kaca. 1013? Ketika keluar dari kantor, Asep berpapasan dengan masinis yang terlihat aneh dan selalu mondar-mandir di lokasi kecelakaan. 오씨. 죄송합니다. Mbak Nana yang penasaran langsung mencari masinis tersebut dan menemukannya sedang duduk diam. Lalu Mbak Nana mewawancarinya. Masinis itu berkata tidak bisa pergi kemana-mana karena ada anak kecil hitam kosong yang nempel di pundaknya. Lalu masinis itu berjalan menuju ruang bawah stasiun dan Mbak Nana mengikutinya. Dia menemukan masinis tersebut sedang terdiam. 질 수 있나요? Ketika Mbak Nana terus bertanya, tiba-tiba masinis itu kesurupan dengan penuh luka cakaran. Scene berpindah ke dalam gerbong kereta yang sedang ramai penumpang. Di situ ada Mbak Nana yang senang karena beritanya viral. Ketika akan turun gerbong, tiba-tiba kakinya dipegang oleh sosok di bawah rel. Dan ternyata itu adalah mimpi. Ketika bangun, Mbak Nana dikejutkan oleh rekan kerjanya yang merayakan keviralan berita tersebut.
Namun, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh atasan yang memberitahu bahwa si masinis itu telah mati di jam sebelum Mbak Nana mewawancari kemarin. 죽었을 때라는데. Ketika melihat CCTV, terlihat Mbak Nana hanya berbicara sendiri dan terlihat masinis itu telah gantung diri. Lalu Mbak Nana ditugaskan mendatangi seorang wanita yang bernama Taihei, kita panggil saja Tante Tata, yang ayahnya dulu meninggal di stasiun Oksu. 옥수역에서 돌아가셨거든요. Dia menjelaskan bahwa ada sumur tua yang terpendam di dasar stasiun Oksu yang terhubung ke sebuah panti asuhan. 그 우물 밑을 보려고 하는데 Setelah itu, Mbak Nana jalan-jalan dengan Asep ke tempat tukang pemakaman. Di situ Mbak Nana disuruh untuk mendokumentasikan jenazah masinis yang mati tersebut. Secara tidak sengaja, Mbak Nana melihat jenazah masinis itu membuka matanya. Tukang pemakaman menjelaskan bahwa setiap kejadian kecelakaan di stasiun itu selalu terdapat banyak bekas cakaran. 옥수역에서 사고로 죽은 사람 거의 모두 손톱 자국이 나 있었어. Ketika berita tentang cakaran itu sudah tersebar, secara tidak sengaja banyak orang yang ternyata terkena tanda cakaran dan melihat angka-angka di stasiun. 이것도 봐봐. 썸머의 걸 얘도 인정했다? Asep sedang berada di stasiun bersama temannya. Dia melihat ada seorang wanita yang sedang mabuk. Lalu wanita itu pergi ke toilet. Ketika sedang berkaca, tiba-tiba ada seorang anak kecil dengan penuh luka cakaran yang sedang menempel dan mencakar wanita tersebut. Wanita itu akhirnya mati di toilet karena terbentur tembok. Teman Asep yang sedang shift saat itu mendapat laporan ada teriakan di toilet wanita. Segera ia mengecek ke toilet tersebut. Ketika masuk ke dalam toilet, dia melihat ada tas di wastafel. OB itu berusaha memanggil tapi tidak ada jawaban. 저 민원 때문에 들어왔습니다. Kemudian, dia mengecek pintu WC yang terkunci dari bawah. Dan tiba-tiba, akhirnya OB itu juga mati oleh dua hantu anak kecil tersebut. Pada saat Mbak Nana sedang menghadiri acara pemakaman, ia ditelepon oleh Asep. Dengan buru-buru, Mbak Nana menghampiri Asep yang sedang menangis di lantai. 우원아. Kemudian, Asep bercerita bahwa ia mendapat luka cakaran dari hantu anak kecil itu. Jadi, saat pulang dari stasiun, Asep bertemu seorang anak kecil. Anak itu memperhatikan Asep dan terdapat sebuah nomor di dadanya. Asep tahu bahwa itu adalah hantu anak kecil yang meneror orang-orang di stasiun Oksu. Hantu itu memaksa Asep untuk menyebut nomor itu. Tapi, Asep berusaha menolak. Asep pun seperti dirasuki dan tidak sadar mengucap nomor itu. Saat sedang tidur, Asep bermimpi berada di ruang yang gelap dan ada sesuatu merayap menghampirinya. Dan tiba-tiba, banyak hantu anak kecil sedang mengerumuni Asep. Asep pun ketakutan dan memejamkan matanya. Namun, dia tiba-tiba berada dalam sebuah sumur tua. Saat terbangun, Mbak Nana menyadari bahwa mimpi itu sama dengan mimpi Tante Tata. Maka, mereka bergegas menuju rumah Tante Tata. 우물이요? Di sana, Tante Tata memberikan ponsel peninggalan kakaknya. Mbak Nana menemukan ada video rekaman perjalanan kakak Tante Tata sebelum ia meninggal. 있네요. Dari video itu, diketahuilah fakta bahwa di dalam terowongan kereta Oksu ada sebuah goa zaman dulu. Dan ternyata, goa itu adalah kuburan anak-anak yang menjadi hantu di stasiun Oksu saat ini. 옛날에 공사하던 터널이 나옵니다. Jadi, bisa disimpulkan bahwa goa itu adalah dasar dari sumur yang ada dalam mimpi Asep. Dengan cepat Mbak Nana dan Asep mendatangi goa itu untuk mencari tahu kebenarannya. Dalam perjalanan, Asep banyak diganggu oleh hantu-hantu yang ada di terowongan. Saat sedang berjalan bersama Mbak Nana, Asep menyalakan kamera ponselnya.
Terlihat di kamera ada sesuatu yang mendekat, tapi tidak ada wujudnya. Asep pun semakin ketakutan, karena objek itu semakin mendekat kepadanya. Dan tiba-tiba, Asep yang ketakutan segera ditenangkan oleh Mbak Nana. Namun, seketika itu pula Mbak Nana memanggil Asep dari belakang. Lalu siapa yang dari tadi bersama Asep? Ternyata, itu adalah hantu anak kecil yang pernah mencakarnya. Dengan cepat, Mbak Nana datang dan mengatakan bahwa dari tadi Asep berjalan sendirian meninggalkannya. 네가 아까부터 계속 혼자 걸어갔잖아. 기억 안 나? Setelah situasi dirasa sudah terkendali, mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Mbak Nana menemukan sebuah pintu. Lalu ia dan Asep mencoba masuk. Ternyata itu adalah goa yang ada dalam video almarhum kakak tante Tata. Akhirnya mereka sampai di ujung goa tersebut. Mereka melihat ada gundukan tanah di situ. Mereka mencoba menggali, namun tiba-tiba ada tangan yang menarik mereka. Mereka ketakutan dan hal yang mengerikan pun terjadi. Satu persatu hantu anak kecil keluar dari lubang yang mereka gali tadi. Mereka sangat ketakutan, dan Mbak Nana memberanikan diri untuk berbicara. Mbak Nana berkata bahwa dia dan Asep akan memberitahu orang-orang kalau mereka terkubur di sini. 내가 너희 원하는 Lalu para hantu itu berteriak dengan sangat kencang dan menghilang. Setelah para hantu itu menghilang, maka muncullah tengkorak-tengkorak mereka di dalam gundukan tanah tadi. Apa yang dikatakan oleh kakak tante Tata ternyata benar. Goa itu adalah makam para anak-anak panti yang sekarang menghantui stasiun Oksu. Paginya, Mbak Nana kembali bekerja di kantornya. Sesampainya di kantor, dia langsung dipanggil oleh atasannya. Mbak Nana justru kena semprot karena membuat berita tidak sesuai perintahnya. 걸로 기억하는데 그런데도 길을 쓰고 만들어왔네. Atasan tersebut sampai menangguhkan jabatan Mbak Nana. 김나연 기자 오늘 부로 대기 발령 처리해. Mbak Nana pun kesal. Namun, temannya menjelaskan bahwa atasannya juga pernah menyelidiki kasus stasiun Oksu. Kasus kebenaran stasiun Oksu tidak boleh dipublikasikan karena menyangkut kepentingan investor. Takutnya, jika semua kebenaran itu terungkap, maka pembangunan stasiun akan terhenti. 그거 들쑤시면 옥수의 공사가 미뤄질까봐 위에서 기사 내지 말라고 눌렀나봐. Asep mengira semua teror ini sudah selesai. Namun, saat dia akan pulang dari kantor stasiun, tiba-tiba ada tangan anak kecil yang menariknya. Dia ketakutan dan langsung menemui tukang pemakaman yang mungkin mengerti dengan keadaan saat ini. Asep bertanya kepada tukang pemakaman, "Kenapa teror ini masih berlanjut? Dan kenapa luka di tanganmu sudah hilang sedangkan punyaku masih ada?" Dendam hantu-hantu itu tidak akan selesai hanya karena mereka telah ditemukan. Hantu-hantu itu akan tetap meneror sampai mereka puas. Kutukan cakaran itu tidak bisa hilang namun bisa dipindahkan kepada orang yang mengerti tentang kasus yang dialami anak-anak itu. Di saat bersamaan, Tante Tata datang ke apartemen Mbak Nana. Di sana Tante Tata mengatakan telah mengingat semua kejadian masa lalu yang melibatkan ayah dan kakaknya. Dari situ terungkap fakta bahwa semua hantu-hantu itu adalah anak panti asuhan yang berada di Oksu dulu sebelum dilakukan pembangunan stasiun. 지금부터 목소리 내는 사람은 벌 받는 거야. Dan Tante Tata adalah salah satu dari anak panti asuhan itu. Anak-anak panti asuhan itu nantinya akan diambil organ tubuhnya untuk dijual. Tante Tata selamat dari kejadian itu karena diselamatkan oleh kakaknya. Mereka dikubur hidup-hidup di dalam sumur itu untuk menghilangkan bukti. Pagi harinya, Mbak Nana terbangun oleh suara telepon yang berdering. Ternyata itu adalah Asep. Asep memberitahu kalau dia baru saja ganti nomor karena HP-nya hilang. 새로 사는 김에 번호도 바꾸려고. Asep menyuruh Mbak Nana untuk menulis nomornya yang baru. Tanpa Mbak Nana sadari, Asep telah memasukkan nomor salah satu hantu anak kecil agar kutukannya berpindah ke Mbak Nana. 0816. 0816. Mbak Nana langsung kaget
kenapa Asep setega itu. Namun Asep sudah frustasi dan ingin tetap hidup. 미안해. 나 진짜 살고 싶다. Tetapi Mbak Nana adalah tipe orang yang strong woman. Dia tidak mau berlalu dalam kesedihan dan ketakutan itu. 그런데 과연 그런 대상이 있어? Mbak Nana tahu harus memindahkan kutukan itu ke siapa. Selang beberapa saat, Mbak Nana berada di gerbong kereta. Dia menuju kantornya untuk memberikan surat pengunduran diri kepada atasannya. Sesampainya di kantor, Mbak Nana langsung menemui atasannya tersebut dan terjadi sedikit cekcok. 네가 싸질러 놓은 똥들을 봐. 게다가 Ibu atasannya senang karena Mbak Nana mengajukan pengunduran diri. Namun, sebelum Mbak Nana memberikan suratnya, dia meminta ibu atasan untuk menyebutkan angka yang ada di kertas. 이거 한 번만 읽어주세요. 소리 내서. Dan ibu atasan langsung mengucap angka itu tanpa tahu apa yang akan terjadi padanya. 0816 됐니? Di akhir film, Mbak Nana berjalan keluar kantornya dengan senyuman puas. Dan ibu atasan berteriak ketakutan. Menurut saya sih film ini cukup menarik ya untuk tonton. Tapi belum termasuk film yang wajib tonton. Jalan ceritanya cukup simpel sih. Tidak ada kejutan yang bikin kagum. Untuk film ini mungkin akan saya berikan nilai 5/10. Nah. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like and subscribe.